anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 34. Sampai dengan halaman 42. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 14. Sampai dengan halaman 16. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda agama dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian pecahan 1/4 dengan tepat. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan Ali, kemudian ayah dan ibunya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Iya, benar. Siti dan Ali sedang belajar. Siti sedang belajar, kemudian dibimbing oleh ibunya. Sedangkan Ali belajar dibimbing oleh ayahnya. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak, Siti beragama apa anak-anak? Iya, benar. Siti beragama Islam karena Siti melaksanakan ibadah yaitu sholat maghrib ya anak-anak. Nah, anak-anak, Siti dan Ali ini adalah anak yang rajin. Selain mereka belajar di sekolah, mereka juga rajin belajar di rumah. Setelah mereka melaksanakan sholat maghrib bersama-sama, Ali dan Siti mereka belajar mengaji. Kemudian setelah selesai belajar mengaji, mereka mengerjakan tugas sekolah. Nah, mereka belajar mengerjakan tugas sekolah dibimbing oleh kedua orang tuanya. Ibu membimbing Siti dalam mengerjakan tugas sekolah, kemudian ayah membimbing Ali dalam mengerjakan tugas sekolah ya anak. Nah, anak-anak, sekarang ibu guru ada pertanyaan buat kalian. Ada berapa agama di Indonesia? Iya, benar. Agama di Indonesia ada 6. Nah,
Yang pertama ada agama Islam, kemudian yang kedua ada agama Katolik, yang ketiga ada agama Kristen, dan yang keempat ada agama Hindu, kemudian yang kelima ada agama Buddha, dan yang keenam ada agama Konghucu. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan tempat ibadah umat yang beragama Islam adalah masjid. Kemudian kitab suci umat yang beragama Islam adalah Al-Quran. Selanjutnya, hari raya umat yang beragama Islam adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, umat yang beragama Katolik. Nah, tempat ibadah umat yang beragama Katolik adalah gereja. Selanjutnya, kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Kemudian, hari raya umat yang beragama Katolik adalah hari raya Natal dan hari raya Paskah. Selanjutnya, umat yang beragama Kristen, ya anak. Nah, tempat ibadah umat yang beragama Kristen adalah gereja. Jadi sama dengan umat yang beragama Katolik tempat ibadahnya, ya anak. Kemudian kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Dan hari raya umat yang beragama Kristen adalah hari raya Natal dan hari raya Paskah. Selanjutnya, umat yang beragama Hindu. Tempat ibadah umat yang beragama Hindu adalah pura, ya anak-anak. Kemudian kitab suci agama Hindu adalah Weda. Selanjutnya, hari raya umat yang beragama Hindu adalah hari raya Nyepi, hari raya Galungan, kemudian hari raya Kuningan. Selanjutnya, umat yang beragama Buddha. Tempat ibadah umat yang beragama Buddha adalah wihara atau vihara, ya anak-anak. Selanjutnya, kitab suci umat yang beragama Buddha adalah Tripitaka. Kemudian, hari raya umat yang beragama Buddha adalah hari raya Waisak. Selanjutnya, agama Konghucu. Tempat ibadah umat yang beragama Konghucu adalah Kelenteng. Selanjutnya, kitab suci umat yang beragama Konghucu adalah Sujing atau Suking, ya anak. Kemudian hari raya umat yang beragama Konghucu adalah hari raya Imlek. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan melanjutkan materi tentang kegiatan keagamaan bersama keluarga. Nah, anak-anak perhatikan gambar Siti dan keluarganya berikut ini. Nah, Siti dan keluarganya mereka sedang mengaji bersama. Selanjutnya, ada gambar Edo dan keluarganya. Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Jadi, Edo ini beragama Katolik, ya anak-anak. Selanjutnya, ada gambar Beni. Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Jadi, Beni ini beragama Kristen, ya anak. Selanjutnya, gambar Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Jadi, Dayu ini beragama Hindu, ya anak. Selanjutnya, Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Kemudian Lina ini beragama Buddha. Selanjutnya, Lani beribadah bersama keluarga di Kelenteng. Jadi, Lani agamanya adalah agama Konghucu. Anak-anak, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga? Nah, anak-anak, sikap kita yang pertama, kita tetap rukun walaupun berbeda agama dengan teman kita, ya anak. Kemudian sikap kita selanjutnya adalah saling menghargai, saling menghormati teman kita yang berbeda agama dengan kita.
Selanjutnya, tidak menjelek-jelekkan agama lain. Nah, berikutnya, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya ya anak. Misalnya kalian sedang bermain, kemudian ada teman kalian yang akan melaksanakan ibadah. Misalnya ada teman yang melaksanakan sholat. Nah, jadi kalian akan memberikan kesempatan kepada teman kalian yang melaksanakan ibadahnya yaitu sholat tadi. Kalian berikan kesempatan kepada teman kalian untuk melaksanakan sholat. Anak-anak, setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah makan kue martabak? Ya, tentunya pernah ya anak-anak. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar kue martabak. Nah, anak-anak di sini kue martabaknya utuh ya anak-anak. Kemudian Ibu Siti memotong kue martabak menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak perhatikan, satu potongan ini menyatakan pecahan 1/4. Kemudian ini juga potongan kue ini menyatakan pecahan 1/4. Selanjutnya potongan yang ini juga menyatakan pecahan 1/4. Kemudian potongan kue yang ini juga menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 anak-anak. Nah, anak-anak, suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, seperti ini penulisannya ya anak. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar potongan kue martabak. Anak-anak, apakah kue martabak ini termasuk ke dalam pecahan 1/4? Tidak ya anak-anak. Mengapa? Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi potongannya ini berbeda-beda ya anak-anak. Meskipun dipotong menjadi 4 bagian. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa soal. Mari kita menjawab soal ini secara bersama-sama tentang pecahan 1/4. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah berapa anak-anak? Iya, 1/4 bagian. Yang ini menyatakan pecahan 1/4, kemudian yang ini juga menyatakan pecahan 1/4, kemudian yang ini juga menyatakan pecahan 1/4, dan ini juga menyatakan pecahan 1/4. Selanjutnya, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik-titik bagian sama besar. Ya, menjadi 4 bagian ya anak. Menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian selanjutnya, perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Anak-anak perhatikan gambar kertas, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna hijau. Nah, luas warna biru adalah berapa anak-anak? Iya, benar, 1/4 bagian. Kemudian, luas warna merah adalah iya, 1/4 bagian. Kemudian luas warna hijau adalah ya 1/4 bagian. Selanjutnya luas warna kuning adalah 1/4
bagian. Selanjutnya, Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga bentuk seperti gambar di samping. Nah, anak-anak perhatikan nih gambarnya di samping ini, samping kanan. Bagian yang hilang atau digunting adalah berapa anak-anak? Titik-titik-titik bagian dari lingkaran. Menyatakan pecahan. Berapa dia anak-anak? Iya, menyatakan pecahan 1/4 bagian dari lingkaran. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan mengarsir 1/4 atau 1/4 bagian dari gambar. Anak-anak perhatikan, di sini ada 6 gambar ya anak-anak. Nah, kita akan mengarsir dari 1/4 bagian atau 1/4 bagiannya saja. Jadi, gambar yang pertama kita arsir di sini. Kemudian, ini menyatakan pecahan 1/4 ya anak-anak. Kemudian gambar yang kedua kita arsir 1/4-nya. Kemudian gambar yang ketiga kita arsir juga 1/4-nya. Kemudian gambar yang keempat kita arsir 1/4-nya. Dan gambar yang kelima kita arsir 1/4-nya atau 1/4-nya. Kemudian gambar yang keenam kita arsir 1/4 atau 1/4. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh sikap kita terhadap teman yang berbeda agama, yaitu pertama, tetap rukun walaupun berbeda agama. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekkan agama lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, pecahan 1/4 adalah suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Anak-anak, perhatikan contoh gambar pizza berikut ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.